Mungkin karena semuanya adalah lingkup pesantren, lebih baiknya Kiai bicara tentang peran pesantren sebelum kemerdekaan, pra kemerdekaan sampai mengisi kepada kemerdekaan. Jadi pesantren ini sempat tersingkirkan karena munculnya sekolah modern yang dirintis oleh pemerintah kolonial Belanda. Pesantren dianggap pendidikan primitif, pendidikannya kaum sarungan, pendidikan orang-orang yang nggak ngerti kesehatan, budiken dan seterusnya. Ya, itu akibat Belanda mengembangkan pendidikan modern. Nah, disitulah justru runtuhnya pengetahuan manusia ketika mengakuisisi pendidikan modern Barat yang dikembangkan pemerintah. Padahal kalau kita melihat perkembangan pesantren awal, ya, itu dikembangkan oleh generasi Wali Songo, mereka akan melihat satu hal yang luar biasa. Ya. Jadi kebetulan 2015 itu Kelas Bumi PBNU mengumpulkan naskah-naskah kuno mulai zaman akhir Mojopahit, zaman Demak, Pajang sampai Mataram. Waktu itu ada 6.528 naskah, ya, yang sebagian ditulis pada masa Wali Songo. Ternyata kita ketahui Wali Songo itu ternyata menulis kitab, ya, atau santri-santri dari Wali Songo menuliskan kitab ajaran Wali Songo itu dengan menggunakan aksara Jawa. Belum ada tulisan pegon Arab, belum ada. Ya. Di situ kita baru tahu loh, ternyata Wali Songo itu mengajarkan ilmu kalam, ya, fikih siasat, ilmu politik, ya. Bahkan mengajarkan bagaimana ngecor logam, membuat meriam, membuat bedil. Jangan itu. Disitulah santri-santri hebat itu, ilmuwan-ilmuwan hebat muncul pada masa itu. Ya. Sampai ketika Portugis datang, itu langsung disambut perang meriam dari Demak. Di sini nanti kerajaan Banten, Mataram itu ahli pembuatan meriam yang masuk detasemen Sorogenen, Sorogeni, lulusan pesantren, ya, karena nggak ada sekolah kecuali pesantren. Bahkan kertas-kertas yang digunakan oleh Keraton Mataram, Keraton Pajang itu produk dari pesantren-pesantren. Itu sampai abad 18 ada satu disertasi penelitian dari Prancis yang meneliti tentang perkembangan kertas di zaman Mataram. Itu ternyata yang bikin para santri. Jadi pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi juga memproduksi kertas. Itu sebelum ada pabrik kertas. Ya. Itu sebabnya ada kertas kuning yang untuk nulis kitab itu sampai disebut kitab kuning, itu semua bikinan pesantren. Ya. Jadi itu zaman dulu. Ya. Dan kita tahu, oh ternyata wali-wali memadukan takliyah dan kasus santri-santrinya jadi cerdas-cerdas, ya, di situ perubahannya. Nah, itulah sepanjang sejarah yang ngangkat senjata
ngelawan kolonial Belanda selalu dari golongan pesantren. Ya. Jadi saya sempat membuka dokumen yang disebut kolonial arsipnya kolonial pasca perang Diponegoro. Ya. Arsip itu mencakup laporan residen, laporan asisten residen, laporan bupati, laporan wedono, laporan asisten wedono atau camat, ya, dari tahun ke tahun kepada pemerintah. Mulai tahun 1840, ya, 10 tahun setelah perang Diponegoro, sampai tahun 1900, 60 tahun. Ternyata kita temukan ada 112 kali pemberontakan. Ya, dalam 60 tahun itu ada 112 kali pemberontakan. Artinya setahun bisa berontak 2 sampai 3 kali. Dan apa laporan kepada pemerintah tentang pemberontakan-pemberontakan? Ternyata disebutkan di situ. Pemberontakan-pemberontakan yang hampir terjadi tiap tahun 2 kali, dipimpin guru torekot dan kiai haji dari pesantren. Faktanya kayak begitu. Ya. Kenapa? Terus santri bisa bikin bedil sendiri. Situ. Nah, sampai kemudian pemerintah Belanda kebingungan, gimana ini ngadepi santri-santri fanatik Nazi Belanda. Disitulah tahun 1880 mendatangkan seorang sosiolog namanya Dr. Christian Slobodanov. Dia ditugasi memimpin kantor urusan pribumi, kantor Ferdinand Sacken. Nah, di situ ya, sosiolog ini orang pertama yang mengamati praktek Islam yang terjadi di Indonesia. Ya, di situ Slobodanov ini nulis buku yang diberi judul Islam van Nederland India, Islam di India Belanda atau Islam di Indonesia. Slobodanov yang 10 tahun itu tinggal di Mekah, melihat praktek keagamaan orang Indonesia itu beda dengan yang di Mekah. Karena itu dia punya pandangan. Orang-orang Islam di Indonesia itu ternyata seperti topengan saja, bertopeng. Islam itu sebagai topeng, identitas. Kenapa? Dalam kenyataan praktek keagamaan yang dijalankan orang Indonesia itu masih menjalankan praktek-praktek agama kuno. Apa contohnya? Orang Indonesia masih selamatan. Islam nggak ada selamatan. Di Arab juga nggak ada. Ada tahlilan, ada terbangan macam-macam, ziarah kubur dan seterusnya itu dipelajari di sana. Ini adalah agama-agama kuno yang diislamkan, diberi nama Islam. Jadi sebetulnya penuh praktek-praktek yang tidak berasal dari agama Islam. Itu pandangan Slobodanov seperti itu. Ya. Yang kedua, karena tugasnya dia adalah bagaimana naklukkan pribumi Muslim, maka Slobodanov menyusun satu teori yang disebut teori asosiasi. Fanatisme para santri didikan pesantren itu nanti akan hilang kalau anak-anak orang Islam tidak dikirim ke pesantren.
tapi dikirim ke lembaga sekolah supaya berpikiran modern. Ya. Kalau sudah modern pasti tidak akan fanatik, pasti tidak akan melawan pemerintah kolonial. Itulah yang kemudian dipelajari Van Deventer dan kemudian dilaporkan ke Ratu Belanda, disetujui. Ya sudah, anaknya orang-orang Islam di Indonesia kita jadikan orang modern. Itulah tahun 1901 mulai dibuka sekolah-sekolah untuk anaknya pribumi muslim. Ya, RT School, sekolah kelas 1. Nanti dibuka lagi HIS, Holland Inland School, ya, sekolah dasar berbahasa Belanda. Disitulah anaknya orang Islam sekolah. Sementara para kiai di pesantren menolak konsep sekolah, ya, tetap belajar di pesantren. Kenapa? Karena sekolah adalah lembaga pendidikan yang dikembangkan berdasar pemikiran positivisme yang gak ngakui agama. Pendidikan modern, ya, yang disebut modern itu harus mengabaikan pendidikan agama, dan agama itu tidak berdasarkan fakta. Ya. Disitulah mulai muncul perselisihan antara orang-orang pesantren dan lulusan sekolah. Ya. Nah, setelah lulus sekolah itulah muncul orang Islam didikan sekolah. Ini yang menyebut golongan Islam modern, yang tetap belajar di pesantren Islam primitif tradisional. Lahirlah gerakan-gerakan organisasi Islam modern, ya, mulai Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, macam-macam kelompok-kelompok itu Islam modern, Islam yang dididik di sekolah. Cara pandang mereka mengikuti cara pandang Sunan Kudus. Kalau Sunan Kudus itu pandangannya umat Islam di Indonesia itu mempraktekkan amaliyah ajaran agama kuno, ya, maka orang didikan sekolah modern menyatakan orang-orang Indonesia yang Islam didikan pesantren itu melakukan amaliyah takhayul, bid'ah dan khurafat, penyakit TBC. Itulah dianggap merusak agama Islam. Karena itu mereka gerakannya kemudian memberantas penyakit TBC, takhayul, bid'ah, khurafat, selamatan bid'ah. Ziarah kubur yang sering. Itu awal kita bisa melihat, oh ternyata orang-orang lulusan sekolah itu semuanya konflik itu. Sampai sekarang itu kecenderungan pesantren dianggap sebagai pendidikan primitif tradisional. Nah, masyarakat yang nggak paham percaya. Itulah pesantren pelan-pelan kemudian berubah. Ada yang menjadi pesantren bukan salaf lagi, tapi sekolah, menggabungkan dengan pendidikan sekolah, ya, mulai muncul. Ya. Bahkan beberapa pesantren karena masyarakat pikirannya sekolah. Ya. Nah, sekarang ternyata era milenial, sekolah ditinggal sekarang. Mulai dihidupkan lagi pesantren-pesantren. Jadi di sini uniknya bukan justru pesantren salah, ya, yang dihidupkan lagi. Ya. Sampai masyarakat sadar bahwa ternyata sekolah itu menyesatkan banyak orang. Nah, iya. Dan pesantren sekolah kan begitu,
siapa aja yang sekolah, ya, itu dia akan meningkat status sosial maupun status ekonominya. Ya, mulai tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu seperti piramid begitu. Ya, tambah ke atas tambah kecil. Ya. Doktrin dari sekolah, siapa yang naik mendaki jenjang ini akan meningkat status sosial dan status ekonominya. Ya. Kenapa? Karena setelah jenjang TK, SD, SMP, SMA itu dia menempati posisi golongan intelektual sarjana. Ya. Nanti S2 magister atau master, S3 gelar doktor, PhD, jadi lebih tinggi. Itu doktrin. Ya. Doktrin itu apa itu? Keyakinan yang ditanamkan tanpa perlu bukti. Sama dengan ceritanya takhayul. Ya. Jadi orang kalau sudah meyakini bahwa makin tinggi jenjang sekolah seseorang, maka status sosial dan status ekonominya akan meningkat. Itu sama dengan orang percaya takhayul. Ya. Itu saya katakan itu adalah doktrin yang disebut takhayul kubro yang diyakini oleh masyarakat. Dalam kenyataan gak ada bukti sama sekali. Ya. Kenapa? Orang yang status sosialnya meningkat dan ekonominya meningkat, sampai tingkat ekonomi tertinggi itu disebut konglomerat. Kekayaannya luar biasa karena berhasil di bidang ekonomi. Tidak ada yang lulusan sekolah dengan gelar doktor ekonomi. Tidak ada. Konglomerat itu lulusan SD, gak lulus SMP. Ya, itu faktanya kayak begitu. Ya, belum pernah ada ini dokter lulusan ekonomi, ya, dokter ekonomi. Jadi pengusaha sukses atau jadi konglomerat, tidak pernah ada. Ya. Itu fakta. Ya. Dokter ekonomi biasanya jadi konsultan, jadi pegawai. Begitu juga ini dokter ilmu politik. Dalam sejarah belum pernah ada dokter ilmu politik yang bisa jadi presiden di satu negara. Nggak ada. Amerika itu negara gede. Presiden itu lulusan SMA. Drop out gak lulus kuliah. Bintang film, macam-macam. Yang calon-calon profesor doktor kalah dalam persaingan merebut jabatan presiden. Ini fakta. Disitulah masyarakat yang modern pelan-pelan sadar. Ternyata selama ini kita dibohongi oleh sekolah. Ya. Orang-orang sukses tidak ada. Ya. Kenapa? Lihat itu sistemnya, schooling system itu. Taman kanak-kanak 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 sampai 3 tahun, S3 ya, itu 4 sampai 6 tahun. 30 tahun itu mulai TK sampai S3. Belajarnya di dalam kelas. Ya. Jadi ilmu di luar kelas nggak tahu. Nah kalau nyalon jadi presiden itu kan harus persaingan di luar kelas. Ya mereka kalah. Gak ngerti ilmu di luar. Ilmu di dalam kelas. Itulah kegagalan sistem pendidikan sekolah itu di sini. Akhirnya orang gak percaya lagi. Kenapa menggunakan logika? Faktanya kayak begini sekolah itu. Ya. Orang gak
Bukannya tambah pinter malah bodoh. Kenapa? Tidak tahu dunia real, nggak tahu dunia luar. Ya, itu beda dengan santri di pesantren. Tahu. Ya. Kenapa? Ya di pondok penduduk desa panen ikut kegiatan-kegiatan. Ini mengembangkan jamur macam-macam di santri-santri ikut. Tahu dunia luar. Itu perbedaan-perbedaan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan sekolah. Itu sebabnya pendidikan sekolah sekarang terancam betul. Ya. Nanti lama-lama akan ditinggalkan seperti di Australia dan Amerika. Eropa juga sudah banyak ditinggalkan sekolah itu. Ya. Justru malah sekolah-sekolah keagamaan yang pelan-pelan di sini tumbuh. Ya. Dan kita harus yakin itu, jangan cepat percaya kepada doktrin, dogma yang dikembangkan di sekolah. Ya. Itu faktanya kayak begitu. Kasihan sebetulnya kita itu melihat orang-orang di bidang sekolah. Mereka harusnya orang pinter, tapi kemudian hanya belajar ilmu kelas. Ya. Itu sebabnya ilmunya terbatas. Ya. Setelah dapat gelar doktor, ngajar lagi, dapat gelar profesor, guru besar. Begitu pensiun, tidak laku ilmunya. Dia tinggal di rumah. Ya, kalau sudah di rumah pensiunan, siapa yang menghormati? Tidak lagi profesor. Ya. Amin Rais saja masih bicara soal politik, diingatkan sama guru besar di UGM. Ya. Amin Rais sudah bukan lagi profesor. Kenapa? Udah pensiun. Nggak dihormati. Itulah rata-rata kebanyakan profesor-profesor itu kalau sudah pensiun seringkali tidak sampai 2 tahun meninggal. Stres, apa? Dulu dihormati waktu masih aktif jadi guru besar. Setelah pensiun, mana orang kampung mau menghormati dia? Kan sudah nggak kerja, orang kampung juga tak butuh ilmunya dia. Ini fakta. Ya. Jadi itu dunia pesantren itu justru nanti ke depan ini akan dijadikan model pendidikan. Ya. Pesantren itu pendidikan paling cocok untuk dunia modern. Kenapa? Sistemnya itu sangat liberal, sangat realistis. Ya. Contohnya, gimana pesantren kok dikatakan liberal? Loh, santri itu kalau belajar tidak ada absensi. Belajar sakarmu, tidak belajar silakan. Ya, nggak ada di absenan, nggak ada. Juga santri di pesantren salaf itu belajarnya tidak tergantung kelas. Tidak ada juga seragam. Pakaian silakan mau apa aja kalau belajar. Bahkan santri boleh milih guru. Kalau guru pengajarnya kurang menguasai materi sudah nggak ikut, bebas. Sekolah guru menguasai pelajaran itu enggak, tetap wajib hadir, tetap absen, absen. Dan di pesantren itu dalam soal keilmuan, santri boleh beda pendapat dengan guru. Ya. Ini di sekolah nggak ada. Ya. Nah, beda pendapat ini sampai nanti di Basul Masail boleh. Di sekolah nggak ada. Beda pandangan dalam keilmuan dengan guru. Mahasiswa beda pandangan dengan dosen, itu pasti gak lulus. Karena itu ilmu pengetahuan gak berkembang di sekolah itu. Ini baru belakangan orang sadar, ternyata sekolah ini
Membunuh kita itu. Nah, iya, memang dulu dibentuk untuk memperkuat kolonialisme, memperkuat penjajahan. Itu sebabnya orang Indonesia yang sekolah itu ditanamkan rasa inferior terhadap pribumi, tapi menganggap superior kulit putih. Ya, itu ditanamkan oleh Belanda di pendidikan sekolah. Sing maju mana? Eropa, kulit putih. Amerika, kulit putih. Ya. Jadi kulit putih itu kita tempatkan betul-betul di atas dalam doktrin sekolah. Akibatnya apa? Kita itu menganggap kulit putih itu superior. Sampai-sampai kalau kita ketemu ada orang bule kulit putih dagang bakso, itu hati kita gak ridho. Dagang bakso, ya. Jadi tukang parkir, tukang ojek, kulit putih kok tukang ojek, ya. Apalagi tukang becak, tambah gak ridho. Ya. Jadi di situ seolah-olah yang pantas jadi tukang becak, jadi pedagang bakso itu ya pribumi, bangsa. Itu faktanya kayak begitu. Ya. Jadi kita sudah tanpa sadar didoktrin untuk menempatkan kulit putih sebagai superior. Karena pendidikan sekolah dulu memang arah tujuannya menempatkan orang-orang Belanda di kelas superior. Nah, itu sampai sekarang tidak berubah, dan itu kelihatan. Waktu Jepang pertama kali masuk di Indonesia tanggal 7 Maret 1945 masuk di Surabaya. Jepang itu ingin menunjukkan kepada penduduk pribumi supaya tidak takut dengan orang kulit putih, jangan merasa rendah dibanding orang kulit putih. Itu sebabnya di Surabaya penduduk pribumi di kanan kiri jalan itu ada yang membawa bendera Jepang, bendera merah putih, itu melihat konvoi Jepang masuk kota. Di depan sendiri itu pejabat-pejabat Belanda yang disuruh jalan di depan, dikawal sama prajurit-prajurit Jepang. Ya, ditunjukkan ini orang kulit putih. Kalian pribumi jangan takut. Disitulah Belanda didorong oleh prajurit yang di belakangnya, punggungnya dipukul dengan popor bedil, dah, ditendang, dah. Pribumi yang melihat itu, kesadarannya tidak bangkit. Jepang padahal menginginkan pribumi harus sadar, jangan merasa lebih rendah dari Belanda. Begitu melihat orang-orang Belanda didorong, dipukul dengan bedil, ditendang, pribumi yang di pinggir jalan itu banyak yang nangis. Kenapa? Gak tega dia melihat Belanda diperlakukan seperti itu. Jadi itu memang unik. Itu hasil pendidikan sekolah yang seperti itu. Sampai sekarang kita itu kalau sudah ketemu kulit putih sudah merasa rendah. Jadi ini bahayanya pendidikan sekolah itu doktrinnya kayak gitu. Karena itu orang sekolah di pesantren nggak pernah ya, menganggap kulit putih itu lebih unggul. Itu nanti sampai perang pertempuran 10 November itu ya kiai-kiai dari pesantren, ya si Mas Ari yang mengobarkan resolusi jihad itu, bukan orang sekolahan. Jadi itu saya kira ke depan nanti memang pesantren akan menjadi sumber inspirasi untuk pendidikan masa depan. Ya. Nanti seperti Jangan Lali Songo saya kira dikembangkan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Siapa yang pinter itu yang cepat lulus lebih dulu. Nah, ada jenjang-jenjang itu ada. Nanti konsep pendidikan ke depan akan arahnya seperti itu, seleksi itu, ya, ya.
Saya kira itu ya, jadi yang lulus dari pesantren ini gak usah merasa apa ragu-ragu. Untuk kehidupan. Kenapa? Di sini sudah ada perangkat-perangkat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan akhlak. Kita di Jakarta itu orang merekrut pegawai, ya, itu ukurannya akhlak, ya. Karena sangat sulit mencari pegawai yang punya akhlak yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang sudah gak karuan. Termasuk kenapa di kalangan pegawai negeri justru Jokowi kalah. Karena selama pemerintahan Jokowi, pegawai sudah merasa kesulitan untuk korupsi. Oh iya, berapa banyak yang masuk setelah itu, kena KPK, semuanya kena semua. Sampai yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat daerah, ya, itu di tempat saya sana di Malang, dari 45 anggota 41 masuk penjara karena korupsi. Ya. Yang 4 ini tidak kena. Kenapa? Antar waktu. Kenapa? Yang digantikan meninggal. Jadi agak diurus. Orang baru dia nggak ngerti. Tapi yang 44 nggak masuk. Wali Kota Batu, yo juga masuk penjara. Bupati Malang, yo masuk penjara. Seluruhnya. Nah, ini susah kita ngadepi apa fenomena yang terjadi sekarang karena ada penertiban ya. Dan itu di luar perkiraan juga. Ternyata PNS ya, malah tidak milih Jokowi karena dianggap tidak memberi peluang untuk melakukan korupsi ya. Jadi itu saya kira untuk lulusan pesantren sudah nggak usah khawatir sudah. Selama kita masih memegang akidah kita dan sesuai pendidikan nasional yang ditetapkan dalam GBHN dari Besar Haluan Negara, pendidikan kita tujuannya pertama kali adalah ya, melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya yakin yang lulusan pondok itu pasti ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu ya, mudah-mudahan nanti apa, hidup kita dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah dalam kehidupan kita sekalian. Ya, saya kira itu sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.